Hai guys, kembali lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Di daerah kalian mungkin ada aja cerita atau urban legend yang sangat-sangat populer. Nah, kali ini aku dapat cerita dari aplikasi Quora lagi, cerita dari kakak Ahmad Ben Bella yang menceritakan tentang urban legend di kampungnya. Apa itu urban legendnya? Yaitu teror hantu sandah. Langsung kita baca aja cerita dari Kak Ahmad Ben Bella. Hantu sandah merupakan salah satu hantu khas Kalimantan tapi kurang populer dibandingkan kuyang. Sandah merupakan salah satu jenis kunti dengan ciri khas wajah selebar nyiru. Nyiru itu kayaknya talam ya guys, jadi kayak selebar talam, kalian pasti tahu talam ya. Nah, konon wajahnya yang lebar merupakan kutukan karena ia mengguna-gunai atau menundukkan suaminya dengan cara yang kotor. Kata orang, semasa hidup hantu sandah memberikan makan atau minum suaminya menggunakan minyak perunduk yang dicampurkan dengan darah, pakaian dalam, dan lainnya ke makanan atau minuman suaminya. Suaminya yang terkena minyak perunduk ini akan tunduk pada istrinya, tidak bakal tergoda wanita lain dan fokus bekerja. Bahkan si suami akan lupa mengurus diri sendiri seperti orang kehilangan akal. Kebetulan paman pernah terkena minyak perunduk dari istrinya hingga tidak pulang kampung 15 tahun hingga akhirnya bisa lepas oleh almarhum nenek. Namun aku tidak akan menceritakan perihal dengan paman, tapi kisahnya di dusunku sewaktu aku kecil. Sewaktu aku kecil, aku tinggal di sebuah dusun di pedalaman Kalimantan. Dusun ini dibuka oleh bapak sewaktu muda sekitar tahun 80-an. Sewaktu muda, bapak memang kerja serabutan mulai dari mencari kayu atau illegal logging, mencari gaharu, menjaga sarang burung walet, dan terakhir mendulang emas. Awalnya, bapak mendulang emas di hutan Kalimantan, di sebuah sungai kecil yang disebut sebagai Sungai U. Bapak bekerja bersama adik dan abangnya di tengah hutan. Sebagai tempat tinggal, mereka membuat pondok. Tanpa diduga, di daerah sekitar mereka mendulang ternyata berlimpah emasnya. Bapak dan saudaranya akhirnya membuat lubang tambang tradisional. Hasil melubang ternyata lebih besar dari hasil mendulang. Kabar kelompok bapak yang menemukan emas di sekitar Sungai U ini segera menarik perhatian orang lain untuk mengadu rejeki. Singkat cerita, area tersebut berubah menjadi pemukiman. Terbentuklah sebuah dusun yang kita sebut saja sebagai Dusun TR. Di hilir sungai terbentuk juga sebuah dusun baru, yaitu Dusun TK. Bapak tidak lagi menjadi penambang, tapi pembeli emas. Emas dibeli dari para penambang, dilebur lalu dijual di Banjarmasin. Kalau tidak salah sekitar 10.000 per gram, lalu dijual di Banjarmasin sebesar 12.000 per gramnya. Bapak juga buka toko kelontong, menjual berbagai barang sembako serta peralatan kebutuhan tambang tradisional. Ibu yang tinggal di kecamatan juga diajak tinggal bersama di dusun ini. Secara perlahan fasilitas penunjang berdiri di dusun ini. Ada gereja, SD, dan surau. Para penambang di dusun ini berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, orang Batak, dan juga Jawa. Suatu hari ada seorang istri penambang yang meninggal, sebut saja Isnah. Ia dimakamkan di pemakaman umum yang ada di dusun TK. Jaraknya sekitar 30 menit jalan kaki. Waktu itu aku masih kecil, sekitar 5 tahunan. Jadi cerita ini aku tahu dari pengalaman orang tua serta orang-orang dusun yang heboh selama bertahun-tahun. Keanehan terjadi di pemakaman pagi itu. Jasad istri penambang ini tidak mau dihadapkan ke arah kiblat. Otomatis para warga bingung kan? Sudah 3 kali jasadnya dihadapkan ke arah kiblat, tapi balik lagi. Si jasad hanya terbaring kaku menghadap langit-langit. Warga yang tidak tahu mesti berbuat apa memutuskan Isnah dikubur tanpa menghadap kiblat. Kabar kematian Isnah yang janggal langsung menyebar. Tersiar kabar kalau ia membuat durhaka pada suaminya. Warga juga menduga-duga kalau Isnah bakal gentayangan bangkit jadi hantu. Maka dari itu hanya sedikit warga yang berani datang saat tahlilan. Dan benar saja, selesai saat tahlilan malam ketiga, saat ibu-ibu beberes di dapur mereka merasa ada yang janggal. Mereka merasa ada seorang ibu dengan tampilan aneh ikut mencuci piring. Saat ditegur, wanita itu menoleh dengan wajah pucat. Ibu-ibu langsung teriak karena yang ikut bantu ternyata adalah Isnah. Mereka langsung lari dan teriak-teriak, bahkan ada yang pingsan. Saat para bapak-bapak lari ke dapur, ternyata Isnah sudah tidak ada. Tapi ibu-ibu itu yakin yang mereka lihat adalah Isnah, apalagi yang lihat ada lebih dari 5 orang. Menurut para ibu tadi, yang paling mengerikan sewaktu Isnah menggoyangkan kepalanya, terdengar bunyi tulang retak. Ternyata kepala Isnah melebar ke kiri dan ke kanan hingga selebar nyiru.
Makanya ada yang pingsan. Orang-orang pun bubar dengan rasa takut masing-masing. Setelah itu nggak ada lagi yang berani datang tahlilan. Sejak saat itu, orang-orang takut keluar rumah selepas maghrib. Isnah beberapa kali menampakkan diri tapi tidak mengganggu. Kadang Isnah datang ke rumahnya, menjenguk anak-anaknya dari balik jendela. Kalau anaknya tidur, Isnah kemudian menghilang. Pernah satu malam, sekelompok menambang emas pulang kemalaman. Saat menyeberangi sungai, mereka terheran-heran karena ada yang orang nyuci baju malam-malam. Saat sudah di tengah sungai, seketika bulu kuduk mereka merinding. Ternyata yang sedang mencuci adalah Isnah. Mereka gemetaran memegang senter, meniti sangat pelan di atas batu. Setelah sampai di seberang, mereka langsung lari terbirit-birit. Ibu juga pernah didatangin. Ceritanya, ibu sedang beberes toko selepas maghrib. Ibu kaget karena ada yang datang mengetuk pintu sambil bilang, "Cil, hendak bayar utang." Sewaktu buka pintu, ibu langsung menjerit. Di depannya ada wajah pucat yang sangat lebar tersenyum. Rambut menjuntai menyentuh tanah dan biji matanya sebesar bola kasti. Ternyata di depannya ada hantu Isnah yang menjulurkan 3 lembar daun nangka. Sewaktu orang rumah berhamburan, sosok tadi berjalan miring seperti kepiting lalu melayang dan menghilang. Iparnya Isnah juga pernah mengaku diganggu. Waktu itu ia sedang tidur tapi tiba-tiba sesak napas. Saat buka mata ternyata Isnah duduk di atas wajahnya. Hampir saja ia mati sesak napas kalau suaminya tidak segera datang ke kamar. Ditanya kenapa sesak napas, katanya hantu Isnah duduk di atas wajahnya. Yang terakhir adalah cerita Om Sinaga. Ia baru pulang dari hulu kampung mau ke dusun TK. Sewaktu lewat depan rumah kami, ia heran kenapa ada orang masak emas malam-malam. Karena bapak pembeli emas, orang sering masak emas di depan rumah kami. Bapak menyediakan tempat berupa cerobong mirip cerobong asap, masak menggunakan kompor tanah, dan emas dimasak menggunakan air keras hingga kering. Om Sinaga kemudian hendak menegur tapi nggak jadi. Ia sadar kalau yang ia lihat adalah hantu Isnah. Rambutnya menjuntai menyapu tanah, bahunya berguncang karena sesenggukan. Om Sinaga mundur perlahan tapi segera deg-degan. Kepala Isnah berputar 180 derajat, wajahnya perlahan melebar membuat Om Sinaga merinding. Tanpa pikir panjang, Om Sinaga langsung kabur sambil teriak minta tolong. Setelah malam ke-40 tidak ada lagi gangguan Isnah. Pada pertengahan 90-an, dusun TR dan dusun TK ini ditinggalkan para penduduk karena emasnya sudah habis. Orang-orang yang dulu menambang emas dengan membuat lubang, kini telah berganti dengan mesin sedot. Cukup sekian ceritanya, terima kasih. Itu dia guys cerita dari kakak Ahmad Ben Bella yang menceritakan tentang urban legend yang ada di kampungnya, yaitu di Kalimantan, tentang hantu sanda. Memang aku pernah dengar sih cerita tentang hantu sanda ini dan tidak sepopuler Kuyang ya tentunya. Di daerah kalian apakah ada nih cerita urban legend yang sangat mengerikan tapi mungkin kurang populer? Kalian bisa banget bagikan cerita kalian di kolom komentar. Buat kalian yang suka banget sama cerita-cerita horor, kalian bisa banget berbagi di kolom komentar. Boleh di like, komen, dan subscribe konten ini supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau aku upload video baru di segmen Spooky Story. Untuk Spookyverse edisi Spooky Story kali ini sekian dulu. Sampai ketemu di Spooky Story chapter berikutnya.